Shalom dan salam sejahtera. Sukacita saya ingin mengungsikan ringkasan pelajaran sekolah Sabat dengan topik Cara Membaca Mazmur, pelajaran 1 untuk 6 Januari 2024. Ayat hafalan kita dipetik dari Lukas 24 ayat 44 dan 45 yang berbunyi, "Kemudian dia berkata kepada mereka, inilah perkara yang telah aku katakan kepadamu semasa aku masih bersamamu dahulu. Segala perkara yang tersurat tentang aku dalam Taurat Musa, kitab-kitab Nabi, dan kitab Mazmur pasti akan berlaku." Lalu dia membuka pintu pemahaman mereka supaya mereka mengerti maksud kitab suci. Di dalam ayat ini, Yesus berbicara kepada dua orang muridnya yang sedang dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Dia menekankan bahwa segala yang tertulis tentang dirinya dalam hukum Taurat Musa, kitab para nabi, dan Mazmur yang secara kolektif merujuk kepada Perjanjian Lama dan Alkitab haruslah digenapi. Yesus menunjukkan bahwa peristiwa dalam hidup, kematian, dan kebangkitannya telah diramalkan di dalam kitab suci. Pembukaan pikiran yang disebutkan di dalam ayat 45 menunjukkan suatu pencerahan atau pengertian ilahi yang memungkinkan dua murid itu untuk memahami nubuatan dan signifikan pada kehidupan Yesus dalam konteks kitab suci. Tindakan membuka pikiran ini dianggap sebagai satu detik transformasi yang membolehkan dua murid itu memahami kebenaran rohani dan pemenuhan yang terdapat dalam tulisan Perjanjian Lama. Membaca Mazmur memerlukan satu pemahaman terhadap keunikan buku ini. Ditulis oleh pelbagai pengarang dalam konteks dan zaman yang berbeda, Mazmur mencakup beragam tema dan gaya. Terlebih penting kita harus ingat bahwa ini adalah buku yang diilhamkan di mana Roh Kudus berbicara langsung kepada kita. Dalam perkongsian ini, saya akan memberikan huraian ringkas pada apa yang kita telah pelajari sepanjang minggu ini, selaras dengan tajuk kecil pada setiap hari kita mengkaji. Pada hari Ahad, 31 Desember, tajuk pelajaran ialah Mazmur dalam ibadah Israel Purba. Kita memilih ayat 1 Tawarik 16 ayat 7, maka pada hari itu juga untuk pertama kalinya Daud melantik Asaf, saudara-saudaranya, untuk menyanyikan ucapan syukur kepada Tuhan. Mazmur digunakan secara pribadi dan dalam ibadah bersama yang mengiringi kebaktian penyembahan di bait suci. Anotasi musik mencakup instrumen, irama, dan pemimpin musik. Kitab Mazmur atau Tehillim berfokus pada pujian kepada Tuhan. Ia adalah sangat penting dalam ibadah Israel dan digunakan dalam berbagai upacara dan perayaan. Mazmur seperti nyanyian pengangkatan, Halel Mesir, dan Halel Besar memiliki suatu peranan khusus dalam perayaan tahunan. Dengan mendukung penyembahan umum dan bermasyarakat dan mengajarkan cara menyembah Tuhan, Mazmur terus memainkan peranan utama dalam ibadah dan kehidupan gereja Kristen hari ini. Pada Isnin 1 Januari, tajuk pelajaran kita tajuk kecil ialah Temui Para Pemazmur. Petikan dari Mazmur 3 berbunyi, Mazmur Daud ketika dia melarikan diri daripada anaknya Absalom. Ini adalah mukadimah bagi Mazmur pasal 3. Raja Daud, pemazmur yang disenangi di Israel, secara aktif telah mengatur perjalanan cara ibadah Israel. Dia adalah pengarang kebanyakan mazmur dan para pemuzik di bait suci termasuk Asaf, anak-anak Korah, Heman, dan Etan juga banyak menyumbang. Roh Kudus telah mengilhami pemazmur yang mencerminkan kesaksian, kegembiraan, dan keputusasaan. Meskipun ia berupa satu seni purba, namun Mazmur masih relevan untuk pengalaman hidup kita hari ini. Ia menyuarakan kesusahan dan penyelamatan dan pujian atas kasih Tuhan. Mazmur menyampaikan janji ilahi dan mengakui realiti penderitaan dalam dunia yang berdosa. Seterusnya, pada hari Selasa 2 Januari, tajuk pelajaran ialah Lagu untuk Setiap Musim.
Dari Mazmur 91 ayat 1 berkata, "Seluruh langit mengakui kemuliaan Allah dan cakrawala menunjukkan ciptaannya." Mazmur di sini merangkumi pelbagai pengalaman manusia dan menunjukkan bahwa orang percaya boleh menyembah Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Puisi Mazmur mengandungi nyanyian keagungan Tuhan, rasa syukur, ratapan, kebijaksanaan, Kristus sebagai Raja, sejarah Israel, dan penggunaan peranti puitis seperti kesejajaran, gambaran meresmi, yaitu penggunaan dua perkataan berbeza untuk menyampaikan satu message, dan permainan perkataan. Istilah selah menandai satu saat renungan atau pause atau berhenti sejenak atau perubahan di dalam Mazmur. Meskipun beberapa elemen puitis telah hilang dalam terjemahan, namun kekuatan puisi Mazmur tetap terasa dalam bahasa aslinya pada masa sekarang. Pada hari Rabu 3 Januari, tajuk pelajaran kita ialah doa yang diilhamkan. Fokus ayat ialah dari Mazmur 143 ayat 1 yang berbunyi, "Dengarlah doaku ya Tuhan, dengarlah permohonanku, jawablah dengan kesetiaan-Mu dan dengan pembenaran-Mu." Saudara, Mazmur adalah doa dan pujian yang diilhamkan bagi Israel. Ia menciptakan interaksi dinamik antara suara Tuhan dan umatnya. Pemazmur menggunakan ungkapan pribadi saat berdoa kepada Tuhan, seperti Tuhanku dan Rajaku. Keunikan Mazmur terletak pada sifatnya sebagai firman Tuhan dalam bentuk doa dan puji-pujian umat percaya. Mazmur memberikan momen keintiman dan Roh Kudus membantu dalam kelemahan doa. Yesus juga pernah memetik dari kitab Mazmur. Meskipun beberapa kandungan Mazmur mencerminkan pengalaman sejarah, namun Mazmur menyampaikan kedalaman rohani yang merentasi budaya dan waktu, mengungkapkan perasaan dan situasi manusia secara universal. Seterusnya, pada hari Kamis 4 Januari, tajuk pelajaran kita ialah Dunia Mazmur. Ayat pilihan kita adalah Mazmur 20 ayat 6. "Kini aku tahu Tuhan menyelamatkan orang yang dipilihnya. Dia akan mengabulkan doanya dari surganya yang suci dengan tangan kanannya yang menyelamatkan." Saudara, Mazmur adalah berpusat pada Tuhan sebagai pencipta berdaulat, raja, dan hakim seluruh bumi. Dengan menggambarkan segala pengalaman hidup, umat Tuhan percaya bahwa Tuhan selalu hadir dan boleh dipercayai. Mazmur mencerminkan ibadah yang tidak terpisah dari kehidupan, dan dengan Tuhan yang akan merespon pada waktunya. Pemazmur sadar akan kedekatan dan juga kejauhan jarak Tuhan berada, dan mengakui bahwa harapan mereka terletak pada kebaikannya di tengah-tengah pengalaman hidup. Saudara, sedang penonton juga pendengar, saya akhiri dengan memetik dari pena inspirasi Patriarchs and Prophet muka surat 745 yang berbunyi, "Mazmur Daud melewati seluruh rangkaian pengalaman, dari rasa bersalah yang paling dalam dan penghukuman diri kepada iman yang paling tinggi dan perhubungan yang paling mulia dengan Tuhan. Catatan kehidupannya menyatakan bahwa dosa hanya boleh membawa malu dan celaka, tetapi kasih dan belas kasihan Tuhan boleh mencapai ke lubuk yang paling dalam. Iman itu akan mengangkat jiwa yang bertaubat untuk berkongsi pengangkatan anak-anak Tuhan. Dari semua jaminan yang terkandung dalam firman-Nya, itu adalah salah satu kesaksian terkuat tentang kesetiaan, keadilan, dan belas kasihan perjanjian Tuhan." Sekian, Shalom, Tuhan memberkati Anda, dan selamat membahas pelajaran sekolah Sabat kita pada minggu ini.